Lagi dan lagi, kasus perselingkuhan selalu menjadi momok yang paling menakutkan dalam kehidupan berumah tangga. Lalu apa sih yang mereka cari dari perselingkuhan itu? Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madun Channel. Di video kali ini saya akan mengupas seputar penyebab perselingkuhan. Akhir-akhir ini ya banyak banget pemberitaan tentang perselingkuhan di tanah air maupun di mancanegara. Nggak tahu kenapa kasus perselingkuhan itu menjadi topik yang paling hangat untuk dibicarakan pemirsa. Dari kalangan muda, entah kalangan yang STW alias tengah tua, ataupun yang sudah aki-aki, nenek-nenek, ataupun kakek-kakek pemirsa ya. Jadi penyebab perselingkuhan itu beragam banget. Jadi di video kali ini saya to the point aja pemirsa, saya nggak mau ngomong panjang lebar. Saya akan mengupas seputar penyebab perselingkuhan. Faktor yang pertama yang menyebabkan perselingkuhan adalah kurangnya perhatian pemirsa ya. Jadi untuk Anda yang sudah menikah, perhatikan pasangan Anda ya pemirsa ya. Jangan Anda terlalu cuek banget dengan pasangan Anda, karena kalau Anda terlalu cuek, nanti pasangan Anda akan mencari perhatian di luar sana pemirsa ya. Jadi poin yang pertama itu adalah perhatian. Laki-laki itu secuek-cueknya laki-laki itu juga pengen diperhatikan pemirsa. Begitu juga dengan wanita pemirsa ya. Jadi number one adalah kurangnya perhatian. Kalau kita kurang diperhatikan, akhirnya kita mencari perhatian di luar sana ya pemirsa ya. Dan yang kedua adalah faktor finansial alias ekonomi pemirsa ya. Banyak orang berselingkuh itu karena faktor keuangan pemirsa ya. Mungkin istrinya mau belanja, nggak ada uang, suaminya ogah-ogahan kerja nggak ngasih uang, maunya tidur melulu, maunya begini-gini doang, tapi nggak mau ngasih nafkah. Itu kalau perempuan yang nggak kuat iman, pasti larinya ke perselingkuhan alias nyari orang ketiga ya pemirsa. Jadi dia pasti nyari, oh ini uangnya kekurangan. Ada yang sudah lama itu dikasih cobaan dari segi keuangan, akhirnya nggak kuat, akhirnya lalu pasti menjurusnya ke perselingkuhan pemirsa ya. Dan yang ketiga adalah kurangnya komunikasi pemirsa ya. Ada yang pasangan suami istri itu ditinggal LDR pemirsa ya. Jadi LDRan itu kadang yang laki sibuk kerja, yang perempuan juga sibuk ngurusin anak, atau mungkin sebaliknya, perempuan yang kerja di luar sana, lakinya yang ngurus berumah tangga. Akhirnya yang satu kerja, pulang kerja sudah capek, akhirnya sudah nggak memperhatikan pasangannya. Dan yang pasangannya capek ngurusin rumah, ngurusin anak, nggak ada perhatian sama sekali. Komunikasinya juga kurang. Mungkin Anda tinggal serumah, tapi mungkin pasangan Anda itu sibuk kerja, berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah mandi, makan, langsung tidur. Nggak ada komunikasi sama sekali ya pemirsa ya. Jadi komunikasi itu sangat penting pemirsa ya, entah itu perempuan dan juga laki-laki. Jadi usahakan Anda yang sudah menikah untuk berkomunikasi dengan baik pada pasangan Anda. Dan yang keempat adalah urusan ranjang pemirsa ya. Jadi nggak bisa dipungkiri, namanya laki-laki itu pasti urusan ranjang itu number one pemirsa. Entah itu laki-lakinya usianya masih muda banget, entah itu lakinya sudah usia 30, 40, 50, yang namanya urusan ranjang. Kalau laki-laki itu number one ya pemirsa ya. Tapi kalau perempuan itu beda cerita. Tapi ada juga yang perempuannya itu memang maniak seks ya pemirsa ya. Jadi dia tuh nggak bisa tidur kalau tanpa melakukan hubungan ranjang. Begitu juga dengan laki-laki, dia nggak bisa tidur tanpa hubungan ranjang. Jadi sesuatu yang sangat sensitif, masalah ranjang itu memang sangat-sangat berpengaruh pemirsa. Mungkin tadinya kita itu berantem hebat dengan pasangan kita, tapi akhirnya ya seiring berjalannya waktu, kita mungkin capek, saling diem-dieman, bertengkar mungkin masalah anak, atau mungkin masalah beda pendapat, masalah prinsip. Tapi kalau sudah tidur seranjang, itu sudah lupa ya pemirsa, udah tidur seranjang, udah melakukan hubungan suami istri, biasanya masalah itu kelar pemirsa ya. Jadi kalau Anda ada masalah apapun, tuntaskan dengan hubungan ranjang, pasti kelar pemirsa ya. Jadi kalau laki-laki itu kelemahannya di urusan ranjang pemirsa ya. Mau dia ngambek apapun, mau dia masalah itu seruat apapun, kalau udah dikasih nafkah itu
udah hilang itu ngambeknya, sudah kayak anak kecil itu ngambeknya hilang pemirsa. Tapi kalau beda dengan wanita ya pemirsa, wanita kalau sudah ngambek itu kalau urusan ranjang ya nggak bisa nafsu, di ranjang itu sudah nggak bisa nafsu lagi kalau pemirsa, kalau perempuan itu ya. Tetapi faktor ranjang itu memang faktor yang paling mempengaruhi dalam kebahagiaan berumah tangga pemirsa ya. Jadi untuk Anda yang sudah menikah, usahakan untuk urusan ranjang itu ya diperhatikan ya pemirsa. Jangan sampai 1 minggu itu enggak sama sekali. Ya minimal 1 minggu itu 3 sampai 4 kali pemirsa ya. Dan yang kelima, faktor penyebab perselingkuhan adalah hadirnya orang ketiga. Entah itu teman dekat, teman kerja, atau mungkin teman ngobrol pemirsa ya. Ada yang karena nyaman dengan teman kerjanya, oh di rumah kok istriku di rumah itu nggak dandan, kucel banget, tapi di tempat kerja lihat perempuan pada rapi-rapi, akhirnya timbul rasa penasaran pada teman kerja tadi ya pemirsa. Begitu juga dengan perempuan, mungkin lakinya di rumah atau mungkin sibuk kerja, nggak ngurusin masalah penampilan, akhirnya lihat di luar sana, oh itu rapi banget, kok nggak kayak pasanganku ya, kok nggak kayak itu banget ya, akhirnya timbullah rasa cinta pemirsa ya. Jadi faktor orang ketiga itu, jadi saya mau kasih tahu buat pemirsa ya. Jadi untuk pasangan yang sudah menikah, usahakan jangan mempersilahkan teman Anda untuk menginap di rumah Anda. Mau sebaik apapun teman Anda, mau sedekat apapun teman Anda, kita nggak ngerti hati orang ya pemirsa ya. Rambut boleh sama hitam, tapi hati susah untuk ditebak. Jadi usahakan jangan terlalu terbuka pada teman Anda. Mau kita sebesti apapun, mau kita sedekat apapun ya, kalau masalah teman itu jangan terlalu mengubar masalah pribadi. Kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa pemirsa ya. Begitu juga dengan bapak-bapak atau ibu-ibu. Mungkin teman-teman Anda sudah terlalu besti banget. Oh nginap di rumahku ya, oh no pemirsa. Jangan biarkan teman Anda menginap di rumah Anda. Kalau saya pribadi memang saya paling nggak suka ya ada orang itu, walaupun teman dekatnya suami saya nginep di rumah saya, nggak mau. Saya paling anti, mending saya inapkan di hotel, saya yang bayarin pemirsa saya. Begitu juga dengan pasangan saya, dia ada teman, ya mending suruh nginep di luar atau nginep di rumah teman, kita yang ngasih makan atau kita yang bayarin gitu pemirsa, itu lebih aman. Karena kita nggak ngerti hati seseorang ya pemirsa ya, kecuali keluarga nggak masalah pemirsa ya. Dan yang keenam, faktor penyebab perselingkuhan adalah ikut campurnya mertua atau orang tua kita. Nggak bisa kita dielakkan lagi ya pemirsa ya. Kalau mertua ataupun orang tua kita terlalu ikut campur masalah keuangan, itu biasanya akan membuat rumah tangga menjadi runyam pemirsa ya. Biasanya itu datang dari pihak mertua. Saya nggak menjudge bahwa semua mertua itu nggak baik, enggak juga pemirsa ya. Banyak mertua itu yang baik banget juga banyak, yang enggak juga banyak. Cuma hampir rata-rata ya pemirsa, nggak semua mertua jahat dan nggak semua mertua itu jahat. Tetapi dari sekian banyak temen yang banyak yang curhat ke saya, ngobrol ke saya, itu rata-rata mertuanya nggak banget pemirsa, alias terlalu ikut campur urusan anak. Dan yang terlalu ikut campur urusan anak biasanya dari pihak laki-laki pemirsa ya. Saya nggak bilang bahwa orang tua laki-laki itu selalu kepo, enggak juga, tapi rata-rata pemirsa. Ini perlu digarisbawahi ya pemirsa ya. Jadi hadir ikut campurnya mertua ataupun orang tua itu membuat rumah tangga anaknya itu menjadi runyam. Akhirnya menjadi nggak nyaman. Akhirnya yang membuat kita menjadi pengen berselingkuh. Pasangan saya itu baik, tapi mertua saya ikut campur, jadi nggak nyaman banget. Akhirnya dia mencari pelampiasan, nyari perselingkuhan, nyari teman dekat, akhirnya nyari perselingkuhan pemirsa ya. Jadi usahakan kita itu kalau sudah menikah itu jangan numpang ataupun jangan tinggal di rumah mertua ataupun orang tua kita pemirsa ya. Kalau banyak kasus yang saya terima itu dari pihak orang tuanya laki-laki itu sering ikut campur, mungkin masalah keuangan. Jadi itu poin besar yang harus saya katakan pada mungkin sahabat YouTube saya. Jadi untuk Anda yang sudah bergelar mertua, tolong jangan terlalu ikut campur urusan keuangan anak Anda, menantu Anda, karena secara nggak langsung
itu akan membuat runyam kebahagiaan rumah tangga anak Anda ataupun mertua Anda, pemirsa. Namanya anak, kalau ada uang mungkin pasti ngasih tahu, pasti ngasih ya ke mertua ataupun mertua gitu ya. Jadi kita, kalaupun anak Anda itu ada masalah dengan menantu Anda nggak usah ikut campur, diem aja. Kecuali menantu Anda atau anak Anda itu pengen konsultasi ke Anda, oh gini gimana solusinya, kecuali dia nanya ke Anda baru Anda menjawab, pemirsa ya. Jadi kalau enggak, untuk para mertua ini ya, jangan terlalu ikut campur urusan anak ataupun menantu. Ingat ya, yang tadinya bahagia-bahagia banget bisa runyam, bisa bertengkar dan akhirnya mencari selingkuhan, itu karena faktor orang tua. Dan yang terakhir, ini yang paling marak terjadi dan sedang tren di kalangan manapun, nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, nggak dari kalangan artis, nggak dari kalangan orang biasa, orang kantoran ataupun orang nggak punya, pemirsa ya. Jadi poin yang terakhir, penyebab perselingkuhan yang terakhir adalah berbagi cerita, berbagi masalah dengan lawan jenis. Jadi saya konfirmasi sekali lagi ya, jangan sekali-kali Anda curhat atau mengumbar masalah rumah tangga Anda dengan teman Anda ataupun teman lawan jenis Anda. Karena dari ibaratnya kayak Anda mungkin lagi perang, lagi berantem dengan pasangan Anda, lalu Anda main medsos curhat, ada orang DM, Mas saya kok, Mas, Mbak, Dek saya kok ada masalah, atau mungkin Mas atau mungkin Dek saya ada masalah. Akhirnya Anda curhat, dari curhat itu yang satunya mendengarkan, yang curhat itu juga merasa nyaman didengarkan, lama-lama menjadi kasihan. Oh ini orang kok kasihan banget, orangnya cantik, orangnya ganteng, kasihan. Dari rasa kasihan itu timbul rasa nyaman, dan dari rasa nyaman itu timbul rasa cinta, pemirsa ya. Jadi untuk Anda yang sedang dalam masalah berumah tangga, mungkin masalah Anda, mungkin rumah tangga Anda lagi diguncang lagi prahara besar, jangan sekali-kali Anda curhat masalah rumah tangga Anda pada lawan jenis Anda ataupun pada teman Anda. Ya kalau Anda mau curhat ya pada orang yang terpercaya, mungkin pada keluarga yang paling mengerti, yang bisa ngasih solusi. Jangan asal Anda curhat Anda, pemirsa ya. Karena kalau Anda salah ngomong, itu masalah pribadi Anda menjadi konsumsi publik. Dan kalau Anda lagi bertengkar dengan pasangan Anda, jangan curhat di medsos. Medsos itu gudangnya orang nggak bener, pemirsa. Bukan semua nggak bener, tapi banyak orang itu berkeliaran itu nyari mangsa lewat media sosial. Jadi Anda jangan curhat ke lawan jenis Anda, karena biasanya itu kadang kan kita curhat ke lawan jenis itu ngobrol, ditanyain sama pasangan kita, kenapa sih, siapa sih itu DM kamu yang, oh itu cuma temen. Jangan percaya yang berkedok teman, pemirsa. Bukankah dulu kita menemukan pasangan kita itu dari cuma teman, tadinya cuma DM, akhirnya menjadi teman, cuma teman ya, pemirsa ya. Dari teman timbul rasa nyaman, akhirnya saling komunikasi, dari rasa nyaman itu akhirnya saling merasa kecocokan dan menjadi pasangan suami istri. Jadi sesuatu yang tadinya main-main itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi usahakan untuk Anda yang sedang ada masalah dalam rumah tangga, jangan Anda curhat pada lawan jenis, pada teman lawan jenis Anda ya, pemirsa. Ini sangat fatal banget, pemirsa. Ini banyak kasus terjadi perselingkuhan itu karena kita curhat pada lawan jenis. Jadi jangan dicurhatin, itu memang tadinya itu rasanya biasa aja, tapi lama-lama kok kasihan. Dari kasihan nyaman timbullah rasa. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.